hari adalah jadilah pemenang di setiap tantangan. Jadilah pemenang dalam setiap tantangan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siap tidak siap, terima tidak terima, setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita selalu diperhadapkan dengan tantangan. Tentunya semua tantangan Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya kita menjadi orang-orang yang menang atas setiap tantangan. Haleluya, katakan amin. Ya, pagi ini kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 hingga sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah mengaku, telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kekal segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas menyatakan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi di ayat yang ke-15, perhatikan baik. Ayat yang ke-15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-12 ini yang menjadi penekanan dan poin penting bagi kita untuk saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Untuk apa? Merebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus buat kita, buat saudara saya. Dan hidup kekal itulah yang harus kita rebut. Mengapa kita harus rebut? Memang Kristus sudah mati buat kita. Yesus telah dibangkitkan bagi kita. Yesus telah menganugerahkan hidup kekal bagi kita. Tapi kita harus perlu bekerja keras, berjuang untuk merebut hidup kekal itu. Sebab jika tidak, maka hidup kekal itu sudah dikasih oleh Tuhan akan tidak diperoleh, karena dunia ini sedang dikuasai oleh kejahatan. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, dan dunia sedang berusaha dengan berbagai macam strategi untuk membuat manusia kehilangan hidup yang kekal. Haleluya. Makanya di sini dikatakan, bertandinglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Karena jika tidak, maut yang akan menguasai. Haleluya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik. Ini ayat 12, ayat yang perhatian penekanannya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah Bapak Ibu saudara saya, kita dipanggil dan telah kita ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita sedang mengikrarkan iman kita, mengikrarkan keyakinan kita kepada Kristus. Dan firman Tuhan berkata, karena kita telah mengikrarkan kepada banyak saksi, maka bertandinglah dengan iman yang benar. Berarti saudara dikasih oleh Tuhan, kalimat ini berkata bertandinglah dengan iman yang benar. Berarti pasti ada juga pertandingan dengan iman yang tidak benar.
Iman yang tidak benar seperti apa, saudara? Iman yang tidak benar adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Iman yang tidak benar adalah mengandalkan roh orang mati. Mereka berpikir bahwa nenek moyang akan menyelamatkan mereka. Iman yang tidak benar adalah patung dewa dewi. Mereka berpikir bahwa itu yang menyelamatkan mereka. Itulah iman yang tidak benar. Tapi iman yang benar ialah iman yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Itulah iman yang benar. Percaya dengan segenap hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, itulah iman yang benar. Tapi iman yang tidak benar ialah iman yang percaya kepada patung dewa dewi, berhala-berhala. Iman yang percaya kepada roh orang mati, kepada arwah orang mati. Iman yang percaya kepada gunung-gunung. Iman yang percaya kepada kekuatan manusia. Iman yang percaya kepada logika pengetahuan. Iman itu yang disebut dengan iman yang tidak benar. Itulah iman yang membinasakan dan menyesatkan. Tapi iman yang benar adalah iman yang percaya dengan segenap hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Lalu dia membuka hati, dia menerima Kristus dalam hidupnya secara pribadi. Itulah iman yang benar dan iman yang membawa kepada keselamatan hidup yang kekal. Haleluya. Makanya dikatakan, bertandinglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Haleluya. Bertanding dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Dalam suatu pertandingan, perhatikan dikasih oleh Tuhan, dalam suatu pertandingan yang dikejar adalah apa? Ingat kalau saya dikasih oleh Tuhan, setiap ada perlombaan, ada pertandingan, berarti baik, yang dikejar oleh peserta pertandingan adalah apa? Kemenangan. Amin. Setiap peserta yang terlibat di dalam pertandingan atau suatu perlombaan, yang dikejar adalah kemenangan. Setiap peserta, baik itu perseorangan maupun peregu atau perkelompok, mereka berusaha untuk memperoleh kemenangan atas lawan tandingannya. Makanya dikatakan apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup kekal. Saat ini kita sedang ada dalam pertandingan. Pertandingan apa, Bapak Saudara? Pertandingan melawan dunia. Hari ini banyak yang gagal. Firman berkata ibadah, dunia berkata tidur, dunia berkata pergi mancing, dunia berkata pergi jalan-jalan. Dan Bapak Saudara kasih yang datang beribadah kepada Tuhan, saudara setelah menang atas pertandingan yang pertama ini. Amin. Kita bangun hari Minggu pagi, bangun sudah dengan tantangan. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, pergilah beribadah. Dunia berkata jangan. Ini pertandingan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-11 tadi dikatakan apa? Perhatikan baik ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Yaitu apa? Kejarlah keadilan, apalagi? Kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Pagi ini ada satu poin yang dikatakan apa? Kejarlah ibadah. Inilah tantangan. Haleluya. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan telah menang atas pertandingan yang pertama. Saudara datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Bapak semua pasti punya kesibukan hari ini. Semua kita pagi ini bangun pagi sudah ada banyak jadwal kesibukan kita. Tapi Bapak Saudara kasih Tuhan telah menang atas pertandingan ini. Saudara datang dan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara telah menang atas pertandingan yang pertama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Berarti saudara kasih oleh Tuhan, berbicara soal kemenangan dalam hal keyakinan juga demikian. Kalau saudara kasih oleh Tuhan, kita semua dituntut untuk apa? Menjadi juara. Juara untuk apa? Menjadi pemenang. Haleluya. Juara untuk apa? Juara untuk menjadi pemenang. Pemenang kehidupan, pemenang dalam setiap pertandingan. Berarti saudara kasih oleh Tuhan, di akhir daripada suratnya, Rasul Paulus menekankan untuk berlomba dalam mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kasih. Berarti baik. Di akhir suratnya, Paulus menekankan untuk berlomba dalam apa? Mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kasih.
Mengapa saya kasih Tuhan? Karena ini sangat penting bagi kita untuk merebut hidup yang kekal. Sangat penting bagi kita untuk merebut hidup yang kekal. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk memperoleh kehidupan yang kekal, menjadi pemenang. Yang disebut dengan menjadi pemenang ialah memperoleh hidup yang kekal. Yang menjadi pemenang bukan hanya berangan-angan untuk hidup yang kekal, tapi benar-benar mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukan hanya berangan-angan, bukan hanya bermimpi, tapi benar-benar mendapatkan hidup yang kekal itu yang disebut dengan pemenang. Bahkan dalam kitab Roma dikatakan kita lebih daripada pemenang. Karena yang berjuang untuk kita adalah Kristus. Dia telah mati buat kita. Dia telah mengorbankan segala-galanya demi kita. Dia rela disiksa karena kita. Lalu dia memberikan kemenangan buat kita. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Haleluya. Paulus ingin supaya setiap orang mengejar untuk melakukan kehidupan yang benar. Sebab dengan kehidupan yang benar itulah kita dapat merebut hidup yang kekal. Karena hidup bagaikan sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Siapa yang mampu dalam kesetiaan dan tekun melakukan segala kebenaran firman Tuhan, dialah yang akan menjadi pemenang. Dan sekali lagi, siapa yang mampu dalam kesetiaan dan tekun melakukan segala kebenaran firman Allah, maka dia yang akan menjadi pemenang. Jadi bukan hanya dia yang sekedar percaya, tapi dia yang tunduk dan taat kepada otoritas firman Tuhan, melakukan segala perintah firman Tuhan, dialah yang akan menjadi pemenang. Haleluya. Pemenang pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya untuk memperoleh hidup yang kekal dalam kemuliaan Allah. Pemenang yaitu ketika pada waktu Yesus menyongsong atas awan-awan, pada waktu sangkakala berbunyi, Yesus menyongsong awan-awan, lalu pemenang itu yang terangkat menyusul Yesus di atas awan-awan. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 tadi, Saudara dikasih oleh Tuhan, pertama ayat ini berkata begini: bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jadilah pemenang dalam setiap tantangan. Haleluya. Kalau saudara yang suka nonton acara MasterChef, acara masak-masak, Chef Junedi berkata, jadilah pemenang dalam setiap tantangan. Karena setiap segmen dalam pertandingan lomba masak-masak itu tingkat tantangannya itu semakin tinggi, semakin besar. Tapi Chef Junedi berkata, jadilah pemenang dalam setiap tantangan. Tetapi hari ini saya mau mengatakan, bukan hanya dalam hal masak-masak, tapi jadilah pemenang dalam setiap tantangan perlombaan iman. Haleluya. Nah, perhati baik, jadilah pemenang dalam setiap tantangan. Rahasia untuk menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Kenapa saya dikasih oleh Tuhan? Memang hidup ini adalah sebuah pertandingan. Setiap saat, bahkan setiap menit, setiap detik itu kita dihadapkan dengan tantangan. Tantangan pertama, Bapak Ibu, tantangan pertama adalah melawan pikiran dulu. Kadang sekian menit pikiran kita bisa beralih. Bahkan saat ini pun Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu sedang mendengarkan khotbah, mendengarkan penyampaian firman Allah ini, saat ini juga pikiran saudara pasti akan mau dialihkan oleh dunia, memikirkan di rumah pulang masak apa, memikirkan di rumah pulang makan apa. Saudara harus menang atas pikiran saudara dulu. Amin. Menang atas pikiran saudara, bergumul, berperang melawan pikiran saudara. Jika saudara menang, maka saudara yang disebut dengan pemenang. Jadi berarti baik, rahasia menjadi pemenang
dalam setiap tantangan. Kita melihat rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan, yaitu yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 tadi katakan apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidup yang benar. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama selalu bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam setiap tantangan, yaitu yang pertama, hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat 12 bagian A jelas sekali dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Haleluya, rebutlah hidup yang kekal itu. Jadi yang pertama adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan apa? Rebutlah hidup yang kekal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada prinsipnya untuk menjadi pemenang dalam setiap tantangan kehidupan, setiap segmen kehidupan kita, yang pertama lah harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu bagaimana? Hidup benar adalah hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang cinta kepada Tuhan, hidup yang takut berbuat dosa, membenci dosa. Itulah hidup yang benar. Mengejar kesetiaan, mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesabaran. Haleluya. Itu yang disebut dengan hidup yang benar, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Iman yang benar, yaitu tunduk dan taat sepenuhnya kepada otoritas firman Tuhan. Ketika pada firman Tuhan disampaikan atau diperdengarkan kepada kita, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, entah itu lewat khotbah, entah itu lewat pemberitaan di media sosial, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara harus menerima itu. Amin. Mempercayai firman itu tanpa harus ada perdebatan dalam pikiran saudara, maka itulah yang akan menjadikan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika kalau suara Tuhan datang kepadamu untuk melakukan firman, lalu saudara masih hidup dalam perdebatan dalam pikiran saudara, masih terjadi perdebatan dalam logika saudara, saudara sulit untuk mengalami kemenangan. Karena kemenangan itu selalu membuahkan hasil yang baik. Amin. Tidak ada cerita kemenangan membuahkan hasil yang buruk. Itu berarti kekalahan atau kegagalan. Tapi kemenangan itu sudah pasti menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Jadi yang pertama adalah hidup benar hadapan Tuhan. Bagaimana hidup benar? Hidup yang tunduk dan takut kepada otoritas Tuhan, tunduk dan takut kepada otoritas firman-Nya. Hidup yang cinta Tuhan, cinta membaca firman, merenungkan firman, berdoa. Beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan, ada tiga tipe manusia. Manusia pertama adalah manusia yang digerakkan oleh kekuatan untuk terus berusaha mencari dan mengumpulkan harta. Itu tipe manusia pertama. Tipe manusia kedua, mereka berusaha bekerja keras, berjuang untuk apa? Untuk mencari ketenaran, mencari nama. Tapi tipe manusia yang ketiga, yaitu manusia yang digerakkan oleh cintanya kepada Tuhan, sehingga dia didorong untuk apa Bapak Ibu? Dia didorong untuk berdoa, membaca firman Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Tipe orang yang ketiga yang disebut dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti saudara tidak perlu bekerja. Oh tetap, kita harus bekerja. Karena memang kita hidup di bumi, kita butuh makan. Tidak bisa sekedar berdoa, tapi juga harus bekerja. Karena ada peribahasa yang mengatakan orang etabor, bekerja dan berdoa. Haleluya. Tapi pada intinya adalah pada waktu kita berdoa, mengandalkan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan di dalam pekerjaan kita, mengakuilah kedaulatan Tuhan di dalam profesi kita masing-masing, mengakuilah kedaulatan Tuhan, memproklamirkan kedaulatan Tuhan di setiap segmen kehidupan kita, memproklamirkan Tuhan di tempat pekerjaan saudara, memproklamirkan Tuhan dalam rumah tangga saudara. Haleluya. Itu akan mendorong kita untuk terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, rahasia untuk menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Perhatikan baik.
Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia untuk menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Yang kedua adalah apa? Harus hidup dengan iman. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang menjadikan kita lebih dari pemenang, bahkan menang dalam setiap tantangan adalah saudara harus hidup dengan iman, bukan dengan apa yang saudara lihat. Living by faith, not by sight. Walking by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight. Hidup dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Bekerja dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Katakan amin. Saudara harus hidup dengan iman. Kalau saudara hidup tergantung kepada situasi kondisi, artinya kalau iman terletak pada situasi kondisi, maka itu bukanlah iman. Tetapi iman tidak berbicara tentang situasi kondisi, tapi iman berbicara tentang mengakui kedaulatan Tuhan di segala situasi. Iman berbicara tentang mengakui kedaulatan Tuhan di setiap segmen kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua, saudara harus hidup dengan iman. Paulus sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Paulus hidup dengan imannya. Dengan imannya dia memperoleh kehidupan. Bukan hanya memperoleh hidup yang kekal, tapi dengan iman juga dia mendapatkan pertolongan Tuhan di setiap tantangan demi tantangan. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, Paulus menyampaikan kira Paulus sudah menang atas setiap tantangan. Tantangan Paulus sungguh luar biasa. Sebelum dia mengenal Tuhan seakan-akan tidak ada tantangan. Justru Paulus itu yang menjadi tantangan orang percaya. Tapi setelah Paulus mengenal Tuhan, dia menerima tantangan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Ia harus dimasukkan ke dalam penjara. Ia harus diadili. Ia harus diperhadapkan kepada raja-raja, kepada pemerintah-pemerintah. Ia harus mengalami karam kapal. Ia harus mengalami tamparan. Ia harus mengalami hinaan, ancaman, bahkan sampai ia dipatok ular. Ia mengalami badai gelombang laut yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Tantangan yang luar biasa. Pada waktu mereka terombang-ambing di tengah kapal, di tengah lautan, di atas kapal di tengah lautan, sampai orang membuang semua muatan di atas kapal, namun kapal tetap terombang-ambing. Pada akhirnya sebenarnya harus Paulus juga mau dilemparkan. Tapi dalam situasi Paulus tidak takut. Dengan iman yang teguh, Paulus mempercayai penyertaan Tuhan. Dengan iman yang dahsyat, dia mempercayai kedaulatan Tuhan, sehingga Paulus mengumumkan kepada seluruh penumpang kapal, dia berkata, jangan takut, sebab tadi malam Allah Tuhanku telah berbicara kepadaku, tidak ada satupun yang akan meninggal di dalam kapal ini, tetapi barang siapa keluar dari kapal ini, dia yang akan meninggal. Kita akan tetap selamat, jangan takut. Saudara, Paulus melihat dengan mata iman. Amin. Paulus berani berbicara bahwa jangan takut, kita pasti akan selamat. Bukan karena Paulus melihat situasi laut sudah menjadi tenang, tapi justru laut makin bergelora. Di saat itulah Paulus dengan iman dia berkata, jangan takut. Seakan-akan bahwa dia melihat Tuhan berdiri, tapi itulah imannya. Amin. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, jangan mengakui Tuhan hanya di saat situasi aman saja, tetapi justru di situasi saat genting, keadaan-keadaan darurat, mengakui bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan pasti menyelamatkan kita, Tuhan pasti menopang hidup kita, Tuhan pasti meneguhkan iman kita. Hiduplah dengan iman. Haleluya. Itu yang akan menjadikan saudara dan saya menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Haleluya. Amin. Menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Itu yang kedua lah, harus hidup dengan iman. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Menjadi pemenang dalam setiap tantangan adalah iman kita. Menjadi pemenangan dalam setiap tantangan bukan pengetahuan kita. Menjadi pemenang dalam setiap tantangan bukan kekuatan
dalam setiap tantangan di setiap segmen kehidupan kita, karena iman yang mengakui bahwa Tuhan ada bersama dia. Iman yang mengakui bahwa Tuhan beserta kita. Dia Immanuel. Haleluya. Iman yang mengakui bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itulah iman yang memperoleh kemenangan di setiap tantangan. Kasih kiri kanan, hiduplah dengan iman, bukan dengan apa yang engkau lihat hari ini. Haleluya. Hiduplah dengan iman, bukan dengan apa yang kau lihat hari ini. Kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, itu akan buat kita makin lemah, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan buat kita makin lemah? Karena memang tantangan makin hari makin besar. Orang-orang berharap bahwa 2021 corona lenyap. Ternyata corona awal tahun malah makin membludak, makin banyak. Belum lagi corona, ditambah lagi malapetaka, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, pesawat jatuh, motor tabrak di mana-mana, mobil jatuh di jurang di mana-mana, gempa bumi. Tantangannya makin berat, Bapak Ibu. Tapi justru dalam setiap tantangan itu, akuilah bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Hadirnya tepat waktu. Tuhan selalu hadir, dan hadirnya pun tidak pernah terlambat. Selalu tepat waktu dalam setiap segmen kehidupan kita. Dia Immanuel. Amin. Beserta kita setiap waktu, beserta kita setiap hari. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Selalu dikasih. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, ketika saya baca di hari Rabu, Kamis saya baca firman Tuhan, selalu iman saya pun diteguhkan, sehingga membuat saya makin semangat. Membuat saya makin semangat. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dia selalu hadir di setiap segmen kehidupan saya, dan kehadirannya sedetik pun tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Tergantung kita yang mempercayai Tuhan ada apa enggak. Saudara, Tuhan itu ada. Tergantung iman saudara. Mempercayai bahwa Dia itu ada apa enggak di setiap segmen kehidupan saudara. Tuhan itu hadir di setiap masalah kita. Tergantung iman saudara. Mempercayai bahwa Tuhan hadir enggak di setiap masalah, atau Tuhan tidak hadir, tergantung iman. Tapi setiap iman yang benar harus mengakui bahwa Tuhan selalu hadir di setiap persoalan, di setiap tantangan, di setiap ujian, di setiap segmen kehidupan kita, apapun yang kita hadapi. Haleluya. Haleluya. Dalam Roma pasal pertama ayat 17 berkata begini. Sebab, berarti baik, Roma pasal pertama ayat 17 berkata begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertindak dari iman dan memimpin kepada iman, dan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan berapa kali tadi saya ulang mengenai kata benar, benar. Bertanding dengan iman yang benar, dan orang benar harus hidup dengan iman yang benar. Amin. Dan hidup benar dengan iman yang benar, karena orang benar akan hidup oleh iman. Jelas ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan hidup oleh apa yang dia lihat, bukan hidup tergantung kepada situasi kondisi, tapi hidup oleh iman. Kalau hidup oleh iman artinya tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi keadaan. Situasi kondisi keadaan tidak bisa kita halau, tetap akan datang. Kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Yang penting kita harus tetap mempercayai Tuhan selalu hadir. Tuhan tetap hadir. Kehadiran Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Di saat engkau mengalami sakit penyakit, mempercayai bahwa pertolongan Tuhan tepat waktu. Di saat engkau lagi di kondisi krisis, percaya bahwa kehadiran Tuhan tepat waktu untuk apa? Untuk memberkati saudara, menolong saudara, untuk melakukan mujizat saudara, untuk pelihara hidup saudara. Di saat diperankan dengan masalah, percayalah bahwa kehadiran Tuhan tepat waktu untuk apa? Untuk memberikan solusi jalan keluar buat kita. Asalkan kita mempercayai kehadiran Tuhan.
Jangan ada masalah, persoalan, kita cari solusi di luar Tuhan. Selesailah itu. Tapi cari solusi dalam Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban dan kita akan melihat mujizat pasti terjadi. Kita pasti akan mengalami mujizat. Yang ketiga, rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan di setiap segmen kehidupan kita. Yang ketiga adalah tunduk kepada Allah. Haleluya. Saudara, rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan adalah yang ketiga adalah tunduk kepada Allah. Perhatikan saudara, pada waktu kita tunduk kepada Allah, maka Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Ada satu ayat berkata begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Saudara, mengapa poin ini saya ambilnya di ayat ini? Setiap segmen kehidupan kita, setiap tantangan, ujian, persoalan kita hadapi, iblis tidak pernah tinggal diam. Sekalipun itu adalah cara alatnya Tuhan untuk membentuk, melatih otot iman kita, tetapi iblis pun campur tangan di dalamnya. Untuk apa? Untuk menghancurkan dan membinasakan. Tetapi pada kita tunduk kepada Allah, iblis akan lari dari hadapan kita. Kalau iblis lari, maka kita akan menang atas setiap tantangan. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, maka iblis yang akan tundukkan kita. Kalau iblis tundukkan kita, maka kita akan kalah dalam setiap tantangan. Kita akan kalah dalam setiap ujian, persoalan, masalah, problem. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, iblis akan lari dari hadapan kita. Kita akan menerima kemenangan di setiap tantangan demi tantangan. Haleluya. Pada ayat ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Pada waktu saudara diperhadapkan dengan sakit penyakit, lalu iblis mulai coba untuk menyerang pikiran saudara dengan berkata, penyakitmu tidak bisa sembuh. Wah, saudara mulai khawatir, mulai cemas, jantung mulai gedebuk, jantung mulai detaknya udah hendak berirama lagi, seperti kuda lari, duk-duk-dedak. Itu bahaya. Tapi pada waktu diperhadapkan sakit penyakit, sekalipun medis berkata tidak bisa disembuhkan, tapi kalau saudara tunduk kepada Allah, maka iblis tidak bisa lagi merongrong pikiran saudara. Dia akan lari dari hadapan saudara. Berarti lari dari hadapan saudara, pikiran saudara tidak bisa lagi dirongrong oleh iblis, maka saudara telah mengalahkan pikiran saudara, sehingga saudara mulai muncullah pikiran-pikiran optimisme, mulai muncullah keyakinan dalam hati bahwa Tuhan pasti sanggup menyembuhkan, Tuhan pasti sanggup membela, Tuhan pasti sanggup menyelamatkan, Tuhan pasti sanggup menyatakan mujizat. Maka itulah akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Jadi yang ketiga apa saudara? Tunduklah kepada Allah. Kasih kiri kanan. Mau jadi pemenang, tunduk kepada Allah. Yang kedua, kasih tahu kiri kanan, jangan engkau ditundukkan oleh iblis, tapi iblis harus lari dari hadapanmu. Bagaimana iblis lari dari hadapanmu? Ya tunduk kepada Sang Pencipta, tunduk kepada Dia di atas segala-galanya, tunduklah kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, tunduk kepada Allah, kita melihat saudara, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Karena seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, wabah penyakit yang sedang menyerang dunia saat ini, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor di mana-mana. Memang dua-duanya bekerja, yaitu Tuhan menggunakan alat-alat itu alat-alat Tuhan untuk melatih otot-otot iman orang percaya. Tapi iblis pun ambil alih di dalamnya. Untuk apa? Membuat orang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan. Iblis coba berusaha untuk membuat orang beralih dari Tuhan dan mencari pertolongan dari pihak lain, yaitu dari pihak duniawi. Haleluya. Haleluya. Sekarang mari kita mempercayai Tuhan di setiap segmen kehidupan kita. Amin. Tunduklah kepada Allah di setiap segmen kehidupan kita, maka di setiap segmen kehidupan kita iblis pasti akan lari. Karena ini firman Tuhan, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oleh sebab itu kita perlu tunduk kepada Allah setiap segmen kehidupan kita, setiap
langkah hidup kita tunduk kepada Allah, maka iblis akan lari di hadapan kita di setiap segmen kehidupan. Maka pada akhirnya di setiap segmen kehidupan kita akan menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Haleluya, haleluya. Perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan ayat ini di dalam Roma pasal pertama 17 sekali. Lalu yang berikut kita lihat poin yang keempat. Rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Ya, rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mengucap syukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur bukan karena kita sehat-sehat saja. Kita bersyukur bukan karena kita diberkati saja. Kita bersyukur bukan hanya karena kita mendapatkan pekerjaan saja, tapi kita juga bersyukur di dalam situasi kondisi apapun. Bersyukur kepada Tuhan di setiap segmen kehidupan kita. Kenapa? Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. The power of give thanks. Amin. The power of give thanks. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Haleluya. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, wah, hati Tuhan tersentuh, dia turun tangan untuk menolong saudara. Haleluya. Kita melihat rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Yang keempat adalah mengucap syukur. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata begini. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kekalahan? Kegagalan atau apa? Yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita bersyukur karena Tuhan telah mati buat kita. Kita bersyukur bukan karena kita diberkati. Kita bersyukur bukan karena kita mendapat pekerjaan. Kita bersyukur bukan karena baru menikah. Kita bersyukur bukan karena sehat-sehat saja. Kita bersyukur bukan karena ulang tahun saja, tapi kita bersyukur karena Kristus telah mati buat saudara dan saya. Katakan amin. Yesus telah mati buat kita untuk selama-lamanya. Itu yang perlu kita bersyukur Bapak Ibu. Haleluya. Tidak ada orang yang mau mati buat kita, tapi Tuhan mau mati buat kita. Oh, ada orang tua berkata begini, aku berani mati demi anakku. Kalau anaknya benar. Tidak ada orang tua yang berani mau mati kalau anaknya hidup dalam dosa. Adakah orang tua yang ketika anaknya kedapatan narkoba atau judi atau berzina, lalu anaknya dihukum, dia datang ke pengadilan, dia berkata, aku mau mati demi anakku? Tidak ada, saudara. Sekalipun orang itu sangat sayangi anaknya, tapi Tuhan mau mati buat kita bukan karena kita orang benar. Tuhan mau mati buat kita bukan karena kita orang baik. Tuhan mau mati buat kita bukan karena hidup kita sempurna, tapi Tuhan mau mati buat kita karena dosa kita. Tuhan mau mati karena dosa manusia, pelanggaran manusia, karena kejahatan manusia. Makanya dia mau mati buat kita. Haleluya. Itulah yang perlu kita bersyukur Bapak Saudara kasih Tuhan. Amin. Itu yang patut kita mengucap syukur. Setiap kali ada persoalan, masalah, problem datang di setiap segmen kehidupan saudara, ingatlah bahwa Yesus telah mati buat kita. Yesus telah mati buat saya. Yesus telah mati buat saya. Itu yang akan mendorong kita untuk selalu bersyukur dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Kita akan selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Saya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan di setiap situasi, kondisi, apapun keadaan. Setiap segmen kehidupan saya mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, karena dia mau mati buat saya. Jadi jangan takut dengan penyakit. Penyakit tidak bisa membunuh hidup kekal, tapi dosa bisa membunuh hidup kekal. Dan oleh karena Tuhan telah mati buat kita, maka dosa tidak bisa lagi membunuh hidup kekal kita, kecuali setelah berbuat dosa lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi yang keempat apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, suara dikasih Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan juga, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Yang kelima, rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Yang kelima apa? Berani menghadapi setiap tantangan. Jangan pernah takut dengan situasi, kondisi, keadaan apapun, tapi berani untuk menghadapi. Saudara tidak bisa lari kemanapun, karena memang dunia ini sedang dikuasai oleh sejahat. Makanya Daud berkata, aku tidak bisa lari kemanapun, karena dunia ini sedang dikuasai oleh kejahatan. Oleh sebab dikasih Tuhan, jalan satu-satunya adalah berani untuk menghadapi. Waktu kita berani menghadapi, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita, membela kita, campur tangan dalam setiap segmen kehidupan kita, dan pada akhirnya Tuhan itu juga yang mengaruniakan kemenangan buat kita. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10 berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, ini pun diingatkan juga kata apa? Kemenangan. Siapa yang memberi kemenangan di sini? Tuhan sendiri berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Yang membawa kemenangan, bukan kekalahan. Yang membawa kemerdekaan, bukan kehancuran. Yang membawa kepada berkat, bukan kemelaratan. Haleluya. Yang membawa kesembuhan, bukan sakit penyakit berkepanjangan. Yang membawa kemenangan, bukan kekalahan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, mengucap syukur. Dan yang kelima apa? Berani menghadapi. Jangan takut dengan situasi kondisi. Amin. Hadapilah Bapak itu sampai kasih oleh Tuhan. Kasih kiri kanan. Hadapilah masalahmu. Jangan lari dari masalah. Bapak itu sampai kasih oleh Tuhan. Dalam setiap praktik kehidupan, saya banyak mengamati setiap orang yang lari dari masalah pasti gagal. Kenapa? Setiap lari dari masalah dia pikir nanti tidak selamat. Justru waktu lari dari masalah, dia menemukan masalah baru lagi. Lari lagi, ketemu masalah baru lagi. Lari lagi, ketemu masalah baru lagi. Makanya tidak pernah menang dalam hidupnya. Haleluya. Hadapilah masalah. Face your giant. Hadapilah raksasa kehidupan. Masalah itu bagikan raksasa Bapak Ibu. Hadapilah. Amin. Yang terakhir, rahasia menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Apa yang terakhir? Rely on God. Rely on God, mengandalkan Tuhan. Saudara, tentunya bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam setiap tantangan? Jangan pernah mengandalkan pengetahuan, jangan pernah mengandalkan logika, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia, jangan pernah mengandalkan pekerjaan, jangan pernah mengandalkan materi, harta kekayaan, tapi andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Maka itulah yang akan menjadikan kita lebih daripada pemenang dalam setiap tantangan. Kenapa? Karena memang Tuhan sendirilah yang memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Dia sendiri memberikan kemenangan buat kita. Jadi yang terakhir, mengandalkan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Sekali lagi kasih tahu kiri kanan, andalkan Tuhan, jangan andalkan harta kekayaanmu. Karena mati tidak dibawa. Mati tidak dibawa Bapak Ibu. Tapi kita mengandalkan Tuhan, itu membawa sampai kita mati dan ketemu langsung dengan Tuhan. Haleluya. Saudara mati, saudara tidak akan ketemu harta kekayaan, tapi saudara mati, saudara akan ketemu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Kita melihat di dalam Amsal, ini ayat terakhir, Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu di setiap segmen kehidupan, di setiap tantangan demi tantangan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu bahwa Allah sanggup menolong, bahwa Allah sanggup membela, Allah sanggup campur tangan, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sedetik pun tidak pernah terlambat. Haleluya. Di dalam Amsal pasal 21
ayat yang ke-31 berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi apa? Kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, mengapa dalam kitab Amsal ini berbicara tentang kuda diperlengkapi hari peperangan? Karena memang peperangan zaman dulu, Bapak Ibu, peperangan zaman dulu adalah mengandalkan kereta kuda. Karena kuda itu sudah menjadi kuda yang terlatih untuk berperang. Tapi apa kata Salomo di sini? Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Amen. Itu artinya tidak ada yang dapat kita andalkan di bawah kolong langit ini selain daripada Tuhan. Amen. Ada orang berkata begini, kamu harus belajar bela diri untuk menghindar dari setiap begal dan kejahatan. Saudara boleh belajar, tapi jika tanpa mengandalkan Tuhan akan mati juga, akan kalah juga sama begal. Ada satu kesaksian, salah satu anak Tuhan dulu punya kesaksian, kalau misalnya namanya Novi. Ketika waktu dia kuliah di Jakarta, lalu malam-malam dia dibegal. 2 orang laki-laki telah menangkapnya dan mau tarik dia punya kalung emas dari lehernya. Tiba-tiba dia pakai dalam Yesus, tolong saya. Tiba-tiba kedua orang begal berdiri kaku bengong kayak patung. Langsung orang ini langsung dia lepas, dia lari. Setelah dia lari jauh, baru kuda begal itu sadar. Padahal dia bukan hipnotis, dia hanya ucapkan dalam nama Yesus. Ada satu kesaksian lagi, Ibu Ros, kalau salah, Ibu Ros atau Ibu Mastora dulu ditarakan. Ada seorang napi baru keluar dari penjara, lalu dia tangkap, lalu dengan pisaunya ditaruh di leher, dia mau gerek leher. Tiba-tiba ibu itu ucapkan bahasa roh. Tiba-tiba orang yang merangkul dan pisau di leher mau gerek lehernya, tiba-tiba langsung kayak kaku. Lalu ibu itu menghindar, lalu polisi datang langsung tembak di sini, mati di tempat napi itu. Itu artinya begini Bapak Saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan apapun di bawah orang itu selain daripada Tuhan. Makanya dalam Amsal 21 ayat 30 berkata, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara berkata, saudara mau supaya harus sehat, saudara harus banyak olahraga. Saudara boleh olahraga, tapi jika kalau Tuhan tidak diandalkan, sakit tetap akan menggerogol. Kalau saudara berkata harus belajar ilmu bela diri supaya kita selamat dari setiap ancaman dan begal, tapi jika Tuhan tidak diandalkan, tetap akan terkalahkan juga. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Atau saudara berkata begini, saya harus mengumpulkan uang banyak supaya saya harus bayar tukang pukul untuk selalu menyertai saya, untuk selalu mendampingi saya, bodyguard. Tapi jika tanpa mengandalkan Tuhan, bodyguard itu akan terkalahkan juga. Andalkan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Saudara ingat berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, ada salah satu presiden Amerika kalau tidak salah, itu sudah punya pengawal yang ketat, tetap aja tertembak juga. Oleh sebab itu saudara andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, itulah akan menjadikan kita lebih daripada pemenang dalam setiap tantangan, menjadi pemenang dalam setiap tantangan. Saya tutup. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus seperti baik. Menjadi pemenang dalam suatu pertandingan tidaklah mudah. Ada proses yang harus dilalui, seperti pengorbanan atas kedisiplinan dan ketekunan dalam latihan. Tidak mungkin kemenangan itu diraih tanpa semuanya itu. Artinya tidak mungkin kemenangan diraih tanpa adanya sebuah usaha, yaitu usaha untuk apa? Usaha untuk tunduk dan taat kepada Allah. Bukan usaha untuk kekuatan manusia, tapi usaha untuk apa? Untuk tunduk dan taat kepada Allah. Hidup perlu disiplin. Hidup perlu disiplin dan ketekunan dalam melatih hidup. Disiplin menjalankan kehendak Tuhan, tekun menjalin komunikasi dengan Allah. Tantangan serta pergumulan melatih ketangguhan iman kita. Oleh karena itu, lakukan segala kebenaran firman Tuhan agar kehidupan yang kita jalani menjadi penuh berarti dan penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Haleluya. Selamat memperoleh kemenangan dalam setiap tantangan hidup. Selamat pagi dan salam kemenangan.